Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muksin Petriansah, SSN, MSN, dosen tetap Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk memaparkan materi PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen Smart tahun 2022. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak terkait karena saya eh, menjadi salah satu calon peserta sertifikasi dosen Smart pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bidang pengajaran pada disiplin ilmu semiotika. Bagaimana teman-teman, sehat semua? Sehat, Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke. Eh, Hari ini kita mulai masuk kuliah teori ya. Untuk mata kuliah semiotika ini nanti satu semesternya kita itu kuliahnya online ya, karena dia sifatnya teori bukan praktik. Jadi mata kuliah ini nantinya secara keseluruhan dari minggu pertama hingga minggu terakhir nanti itu kita kita kuliahnya via online ya atau via Zoom. Oke teman-teman, Bapak rasa semuanya hadir ya untuk mengikuti mata kuliah ini. Nanti teman-teman diharapkan saling berdiskusi ya untuk membuka ruang diskusi di mata kuliah ini biar kita lebih interaktif lagi seperti itu. Capaian pembelajaran di mata kuliah ini ya diharapkan nantinya di akhir semester nantinya setelah teman-teman mahasiswa mengikuti perkuliahan semiotika ini, nanti mahasiswa itu diharapkan mampu memahami teori-teori semiotika dari beberapa tokoh dan memahami kapasitas masing-masing teori tersebut sebagai bahan kajian atau decoding dan juga sebagai bahan ciptaan atau encoding ya. Dalam sisi menganalisis sistem tanda pada karya seni rupa dan desain. Dan tentunya nanti mahasiswa juga mampu mengamati dan menafsirkan ataupun memaknai tanda dan makna dalam media komunikasi visual dan mampu menerapkannya dalam karya desain komunikasi visual. Untuk deskripsi mata kuliah, ya, semiotika ini merupakan suatu bidang kajian yang sangat penting dalam ranah komunikasi visual. Apalagi dalam budaya populer saat sekarang ini keberadaan disiplin ilmu semiotika itu sangat penting sekali, baik itu sebagai metode kajian ataupun sebagai metode penciptaan encoding, ya, dan mampu memberikan suatu pemahaman terhadap prinsip dasar dalam mengkaji dan menghadirkan atau menciptakan sistem tanda. Pemahaman terhadap teori-teori dari beberapa tokoh sangat penting untuk dijadikan landasan dalam mengkaji dan menginterpretasikan tanda dalam karya desain komunikasi visual. Oke. Adapun buku referensi yang digunakan, yang pertama itu ada buku Semiotika Komunikasi Visual yang dikarang oleh Dr. Sumbu Kinarbuko. Kemudian ada buku Hipersemiotika karangan dari Profesor Amir Pidiang. Kemudian ada buku Semiologi Roland Barthes. Kemudian ada buku Semiotik karangan dari Benny Hehut. Kemudian ada buku Pesan Tanda dan Makna karangan dari Marcel Denisi. Kemudian ada buku Arthur Asaberger, yakni buku pengantar semiotika tanda-tanda dalam kebudayaan kontemporer. Nah, selanjutnya saya menggunakan Learning Management System LMS dalam perkuliahan semiotika ini, ya, yang bisa diakses melalui link akses https //viklas/uigm SCID. Kemudian metode pembelajaran menggunakan metode DIE, yakni delivery, interaktif, dan assessment. Nah, dalam metode delivery di sini saya menggunakan beberapa elemen-elemen unsur-unsur pembelajaran di dalamnya, mulai dari PPT atau PowerPoint,
kemudian ada modul, kemudian ada jurnal, ada tugas, kuis, dan seterusnya ada video pembelajaran yang bisa diakses melalui link YouTube. Nah, berikut tampilan dari laman LMS yang saya miliki. Nah, sedangkan untuk metode interaktif, di sini saya menggunakan pembelajaran daring yang menggunakan APK Zoom Meeting. Ya, APK Zoom Meeting ini nantinya digunakan untuk mempresentasikan materi-materi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, ya, dan juga membuka ruang diskusi dalam meeting Zoom tersebut agar lebih interaktif lagi. Nah, selanjutnya untuk metode asesmen di sini saya menggunakan tugas dan kuis. Jadi yang bisa diakses melalui laman LMS Universitas Indo Global Mandiri. Di dalam laman LMS tersebut saya sudah masukkan beberapa tugas, kemudian ada kuis juga. Next, kita lanjut. Nah, semiotika secara definisinya, semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem tanda dan bagaimana tanda tersebut bekerja di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Jika kita lihat di budaya populer sekarang ini, itu sangat sekali banyak sekali kita temukan tanda-tanda dalam sebuah karya, khususnya dalam sebuah karya desain komunikasi visual, seperti misalnya iklan, logo, ataupun packaging dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sekitar kita itu banyak sekali tanda-tanda yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, di samping karya-karya DKV kita juga lihat tanda-tanda yang bersifat konvensi atau misalnya seperti penunjuk arah atau mungkin rambu-rambu lalu lintas atau mungkin sebuah bahasa, ya, sebuah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, atau mungkin sebuah lambang, atau mungkin sebuah bendera, ya, mimik wajah, ya. Nah, itu semua adalah bagian dari tanda. Kemudian bagaimana kita menafsirkan tanda tersebut, ya. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas pada mata kuliah semiotika ini. Oke, selanjutnya. Nah, secara harfiah, ya, kata semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah semion, yang berarti tanda. Kemudian atau seme, yang berarti penafsir tanda. Ya, semiotika itu berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan poetika. Ya, dahulunya, ya, pada zaman dahulu, gitu ya, itu tanda itu masih bermakna sesuatu hal lain. Ya, contohnya misalnya seperti asap menandai adanya api. Ya, ini kalau di zaman-zaman dahulu kala itu penggunaan tanda itu masih bersifat alami, ya. Jadi misalnya kita melihat ada asap pasti ada api, gitu ya. Atau mungkin seorang nelayan atau mungkin pelaut, gitu ya, ketika dia menyeberangi lautan mencapai tujuan tempat tujuan yang dia tuju. Nah, itu dia menggunakan tanda-tanda alam. Apa tanda-tanda alam yang dia gunakan? Dia menggunakan arah mata angin, dia menggunakan bintang, gitu ya, sebagai penunjuk arah dia. Kenapa? Karena pada zaman itu belum ada manusia belum menemukan yang namanya kompas. Ya, jadi dia memanfaatkan alam-alam di sekitar kita ini, ya, seperti bintang itu sebagai petunjuk arah mereka dalam berlayar. Ya, jadi dahulu kala itu belum ada tanda-tanda yang sifatnya seperti sekarang ini, ya. Jadi manusia pada zaman dulu itu masih menggunakan alam, ya. Lalu berkembang seiring perkembangan zaman, tanda-tanda itu juga hadir lebih kompleks lagi di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat sekarang ini, ya. Kita lihat misalnya seperti iklan, ya, bagaimana penggunaan tanda dalam sebuah iklan, ya, atau mungkin sebuah logo, atau mungkin dalam sebuah karya seni, ya, dan lain sebagainya. Nah, kompleksitas dari sebuah tanda itu saat sekarang ini bisa kita rasakan di sekitar kita. Nah, tinggal kita bagaimana memaknai itu, bagaimana kita menginterpretasikan, dan bagaimana kita melihat sistem-sistem tanda tersebut, ya. Nah, selanjutnya, dalam tradisi semiotika ada beberapa para tokoh terkenal, ya,
Di antaranya ada Ferdinand de Saussure, dia merupakan tokoh semiotika yang ahli di bidang linguistik. Jadi Ferdinand de Saussure ini khusus membahas tentang sistem tanda pada bahasa, ya bahasa seperti itu. Nah, kemudian ada Charles Sanders Peirce, dia merupakan seorang logika filsafat. Dia melihat suatu tanda, bahwasanya tanda itu terbentuk atau lahirnya sebuah tanda itu tidak semena-mena, ya artinya ada suatu rujukan, ya ketika tanda itu digunakan dan diterapkan. Nah, nanti untuk pembahasan tentang teori-teori semiotika dari para tokoh ahli ini ada pembahasannya sendiri nanti ya. Kemudian ada Roland Barthes, dia merupakan seorang yang ahli di bidang mitos dan budaya. Ya. Jadi tanda menurut Roland Barthes itu berkaitan dengan mitos dan budaya. Ya. Bagaimana tanda tersebut bisa mempengaruhi orang berdasarkan kultur dari budaya tersebut. Ya. Nah, jadi ketiga tokoh utama di sini ini nanti akan kita bahas di mata kuliah berikutnya. Sedikit ulasan dari Bapak ya, kalau misalnya Ferdinand de Saussure ini dia membagi tanda itu menjadi dua, ada penanda, kemudian ada petanda. Ya, penanda dan petanda itu adalah diibaratkan seperti sebuah kertas, ya, sebuah kertas. Di sisi lain sebagai penanda dan di sisi sebelahnya itu sebagai petanda, dan kertas itu sendiri adalah tanda, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat contohnya seperti ini, ketika kita lihat suatu bahasa karena dia merupakan ahli linguistik, ya. Jadi tanda di sini, ya, kata ayam misalnya. Nah, itu kita sudah menginterpretasikan bahwasanya ayam ini adalah hewan yang berkaki dua, ya, jenis hewan unggas. Kalau ayam laki-laki itu berkokok, seperti itu, ya. Nah, kalau Charles Sanders Peirce ini dia membagikan tanda itu ada 3 bagian, dikenal dengan istilah trikotomi. Ada tanda berdasarkan representamen, ada tanda berdasarkan objek, kemudian ada tanda berdasarkan interpretan. Kemudian Roland Barthes ini membagi tanda itu ada 3 tingkatan juga, ada denotasi, tanda tingkatan pertama, kemudian ada konotasi, tanda tingkatan yang kedua, kemudian ada dari konotasi tersebut akan melahirkan suatu mitos, ya. Nah, ini yang akan kita bahas secara detail di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya, ya. Kita akan bahas secara detail. Nah, kemudian tokoh semiotika lainnya, ya, yang juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu semiotika itu sendiri, ada yang namanya Umberto Eco. Dia membahas tentang teori dusta, bahwasanya tanda-tanda yang dilahirkan oleh manusia itu merupakan pembohongan publik, ya. Kemudian Susan Kelanger itu tentang simbolis. Kemudian ada Baudrillard itu tentang simulasi. Kemudian ada Jacques Derrida itu tentang dekonstruksi tanda. Nah, nanti dari tokoh-tokoh ini akan kita bahas juga secara ringkas. Tapi detailnya karena yang sangat berpengaruh tadi 3 tokoh tadi, ya, Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, kemudian ada Roland Barthes, ya. Nanti akan kita sedikit materi-materi selanjutnya akan banyak kita membahas tentang 3 tokoh tersebut. Oke, selanjutnya ruang lingkup semiotika. Ya, kita bahas tentang ruang lingkup semiotika. Nah, semiotika di sini itu merupakan bidang ilmu yang mengkaji tentang tanda dan bagaimana sistem tanda tersebut dibangun dan bekerja di tengah kehidupan manusia. Ya, kita nanti tugas atau dalam 1 semester ini nanti penugasannya itu ya kita mengkaji tentang tanda, bagaimana sistem tanda tersebut bekerja di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Ya, kita akan memaknai suatu tanda karena kita disiplin ilmunya adalah DKP. Nanti kita akan mengulas atau mengkaji tentang sistem tanda pada karya-karya DKP. Kita lihat seperti apa tanda-tanda yang dihadirkan dalam karya-karya DKP tersebut, ya, dan bagaimana tanda tersebut bekerja. Nah, ini yang akan kita lihat. Oke, secara prinsip, ya, semiotika itu bukanlah ilmu matematika pasti atau tunggal, ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena semiotika ini bukan ilmu pasti. Kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kalau dalam ilmu semiotika 2 tambah 2 itu bisa menjadi 3. Tergantung konteksnya seperti apa. Kok bisa menjadi 3? Ya. Nah,
dalam hal ini konteksnya itu berkaitan dengan orang korupsi. Jadi 2 tambah 2 adalah 3. Yang satunya kemana? Yang satunya sudah disimpan di dalam kantong. Nah, konteksnya ini yang harus kita pahami ya. Nah, kemudian semiotika itu tanda itu bisa bersifat konvensi atau juga bisa bersifat ekspresi pribadi. Nah, ini yang nantinya akan kita lihat. Nah, kalau misalnya ranah ranah ilmu kita itu adalah DKV, ya berarti kita harus menggunakan tanda-tanda yang sifatnya konvensi. Bukanlah tanda-tanda yang sifatnya ekspresi pribadi. Kalau ekspresi pribadi ini paling tepat itu adalah karya-karya yang sifatnya fine art, ya karya-karya seperti seni lukis, seni patung dan lain sebagainya. Oke, nah dari tanda-tanda yang dihadirkan oleh manusia tersebut itu bisa menimbulkan ragam interpretasi, ya. Ragam interpretasi di sini juga berkaitan dengan dalam bentuk karya seni, ya. Baik itu nanti iklan juga bisa sebenarnya memiliki ragam interpretasi, poster, logo, bahasa, ya. Kemudian ada rambu lalu lintas, bendera, lambang dan lain sebagainya. Oke. Di sini semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Alangkah baiknya kita pahami dulu konsep tanda itu seperti apa sebelum kita membahas penjelasan tanda ini secara detail nantinya di minggu-minggu selanjutnya ya. Jadi secara definisi tanda itu adalah sesuatu yang dipinjam atau dipakai untuk memaknai sesuatu yang lain ya. Jadi ketika kita melihat kita berkunjung ke rumah orang, ketika rumah orang itu pintunya sudah digembok, sandalnya tidak ada atau mungkin motornya tidak ada, itu adalah sebuah tanda bahwasanya orang yang ada di dalam rumah itu sedang pergi keluar, ya. Jadi ada sesuatu yang dipinjam atau dipakai. Nah, timbul pertanyaan di sini, apakah tanda itu bisa mewakili dirinya sendiri? Ayo. Apakah tanda itu bisa mewakili dirinya sendiri? Ya. Egi? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, oke. Kalau Egi gimana? Egi? Bisa diulangin Pak, tadi agak kurang. Ya. Agak kurang. Kalau menurut Egi, apakah bisa tanda itu mewakili dirinya sendiri? Tidak bisa Pak, karena tidak bisa. Oke. Iya, tanda itu dipakai untuk memaknai sesuatu yang lain. Benar sekali. Nah, Bapak sepakat itu. Jadi konsep tanda itu harus kita pahami ya. Jadi tanda itu tidak bisa memaknai dirinya sendiri. Dia harus ada idiom lain, bentuk lain, atau mungkin wujud lain ya, dalam wujud lain itu yang menandai dirinya. Nah, kalau misalnya secara agama Islam ya, Bapak kasih analogi dalam agama Islam ya, di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan tanda-tanda kebesaran Allah ya. Dalam Islam itu menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak berwujud ya. Lalu bagaimana kita melihat keberadaan Allah? Allah dijelaskan, lihatlah tanda-tanda kebesaranku. Penciptaan alam semesta, langit ya, laut, kemudian gunung, bumi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah. Allah cukup mewakili dari tanda-tanda tersebut yang ada di alam semesta ini. Ya, untuk mewakili dirinya bahwasanya Allah itu adalah Maha Besar. Ya, maka dari itu kita sebagai seorang Islam ya, itu harus mempercayai bahwasanya Allah itu memang Maha Besar, memang ada walaupun dia tidak terwujud ya. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, secara definisinya tanda itu adalah sesuatu yang dipinjam atau dipakai untuk memaknai sesuatu yang lain. Nah, seperti itu kira-kira analoginya. Oke. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini hanya manusia yang menciptakan serta menggunakan sistem tanda tersebut. Kalau binatang itu tidak ya, atau mungkin
dalam hal ini dalam perkembangannya itu hanya manusia, ya. Kalau binatang itu dia tidak bisa menggunakan sistem tanda tersebut. Seperti misalnya ada kemacetan di jalan, dibikin rambu lalu lintas, itu binatang tidak menggunakan. Dia hanya menggunakan seperti dulu, ya mungkin dari bau, ya tidak ada perkembangan yang secara signifikan kalau dari binatang. Nah, tapi kalau manusia itu selalu berkembang tanda tersebut, ya. Oke, dalam secara konteksnya semiotika itu, ya, bisa dijadikan metode kajian atau decoding, ya. Kajian yang digunakan itu bisa antropologi, sosiologi, media studies, cultural studies, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita jadikan bahan kajian dalam melihat sistem tanda pada bidang seni rupa khususnya, ya, seperti lukisan, patung, ataupun DKP. Nah, kemudian semiotika juga itu bisa dijadikan metode penciptaan atau encoding, ya, ketika kita mau menciptakan suatu perancangan tentang dari suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita, bagaimana kita menggunakan idiom-idiom lain untuk mewakili dari permasalahan tersebut, ya. Nah, di sini nanti, ya, bisa dalam bidang seni rupa juga seperti DKP, seni lukis, dan lain sebagainya, ataupun dalam bidang arsitektur, ya. Oke. Nah, selanjutnya, dalam ilmu komunikasi, tanda itu merupakan sebuah interaksi makna yang disampaikan kepada orang lain melalui tanda-tanda, ya. Nah, tanda yang dihadirkan itu bisa bersifat konvensi ataupun ekspresi. Nah, ruang lingkup tanda itu cukup luas sebenarnya, bisa meliputi bahasa, sebuah bendera, mimik wajah, suara, lirikan mata, lampu merah, gerak tubuh, foto, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sebuah tanda. Ya, kalau kita bahas tentang tanda itu konteksnya itu terlalu banyak sekali, ya, seperti itu. Nah, misalnya ketika kita sebuah bahasa, misalnya kita membaca atau mendengarkan kata ayam, tentu apa yang digambarkan dari ayam ini? Egi, apa yang bisa digambarkan dari ayam ini, Egi? Halo, Egi? Halo Pak, Ya, apa yang bisa digambarkan dari ayam ini? yang seperti Bapak bilang tadi Pak, Nah, kalau ayam itu ya hewan berkaki dua, kayak gitu Pak. oke. Nah, selanjutnya benar. Jadi ketika kita mendengar istilah ayam, jadi yang tergambarkan seperti ini, ya. Ini sudah aturan umum, sudah aturan baku, ya. Nah, kemudian kita mendengar atau kita mendengar istilah pohon atau melihat kata pohon. Apa yang tergambarkan dalam benak kita? Ayo, siapa ini? Sandi Hibridayana. Ya. Jadi kalau kita melihat pohon pasti ada batangnya, suatu tumbuhan yang memiliki batang besar dan juga memiliki daunnya rindang seperti itu, Pak. Oke, sepakat. Ya, jadi ketika kita melihat kata pohon, yang tergambarkan seperti ini, ya kan? Iya, betul. Ya, yang tergambarkan seperti ini. Nah, ini dalam ketika kita melihat sebuah bahasa yang kita sepakati bersama, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, kita sepakat seperti ini. Kalau misalnya Bapak di sini Bapak ganti bahasanya dengan bahasa Jepang, ayam itu bahasa Jepangnya misalnya apalah gitu, ya, tentu kita nggak bisa menggambarkan ini maksudnya apa, ya. Kata pohon misalnya, Bapak rubah kata pohon itu menjadi bahasa Thailand misalnya. Nah, susah juga kita menginterpretasikan, oh ini apa maksudnya, ya. Jadi tidak terjadi yang namanya komunikasi, ya, tidak terjadi yang namanya interaksi, ya, karena kita orang Indonesia, jadi Bapak gunakan kata ayam di sini, pohon, ya. Tapi kalau Bapak gunakan bahasa di negara lain seperti misalnya negara Pakistan atau mungkin negara Jepang, Korea, nah ini susah untuk diinterpretasikan, ya.
Logikanya seperti itu. Nah, ketika kita melihat rambu lalu lintas, apa yang tergambarkan di dalam benak kita? Ayo, Rani Rahmadiah. Kalau rambu lalu lintas itu biasanya Pak ada lampu hijau, merah, kuning, hijau. Oke, nah sepakat Ada ya. Padahal tiangnya. ya sepakat ya Bapak. Bapak juga mau pemahaman seperti itu. Padahal rambu lalu lintas ini banyak loh. Hati-hati, rawan kecelakaan itu kan bagian dari rambu lalu lintas juga. Misalnya belok ke kiri, ya, atau mungkin ada jembatan. Nah itu kan rambu lalu lintas juga. Nah, tetapi pada kenyataannya kita bahwasanya rambu lalu lintas itu sangat kental dengan lampu merah, ya kan? Nah, lampu merah. Nah, kemudian dari lampu merah di sini, ya, ini memiliki pemaknaan secara konvensi, ya. Nah, apa konvensinya? Kalau merah itu adalah berhenti, kalau kuning itu adalah hati-hati, kalau hijau itu adalah berjalan, ya. Nah, ini merupakan tanda yang bersifat konvensi, ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini lagi. Ini langsung Bapak buka aja ya, langsung Bapak buka. Nah, oke. Tanda di sini sifatnya ekspresi ya, ekspresi pribadi tadi yang berkaitan dengan karya seni pen art gitu. Di sini Bapak lihat karya patung. Nah, lalu apa yang bisa kita gambarkan dari seorang wanita? Biasanya kalau secara konvensinya wanita ini kan selalu disimbolkan diwakili dengan bunga mawar. Nah, tetapi seorang Giuseppe Pungel ini dia menggunakan idiom lain, bukan bunga mawar. Dia menggunakan tang untuk mempresentasikan seorang wanita. Nah, apa yang bisa mewakili wanita di dalam karya Giuseppe Pungel ini? Ayo, Egi. Gaun, Pak. Sama cara duduk tangnya itu. Nah, cara dia duduk. Sepakat Bapak, cara dia duduk itu sudah mewakili dari wanita. Ya. Nah, sekarang Bapak jelaskan, ya. Jadi, kenapa demikian? Tanda-tanda yang dihadirkan oleh karya-karya yang sifatnya ekspresif itu ya tidak harus konvensi. Kalau wanita itu selalu diistilahkan dengan bunga mawar. Nah, tetapi seorang Giuseppe Pungel ini menggunakan tang. Dalam konsepnya, dalam konsep berkarya seorang Giuseppe Pungel ini selalu menggunakan benda-benda yang bisa menimbulkan rasa sakit. Benda-benda apa saja seperti jarum, peniti, ya, pisau karter, palu, tang, paku dan lain sebagainya. Jadi benda-benda yang bisa menimbulkan rasa sakit itulah yang dia gunakan untuk idiom dalam berkarya dia. Ya. Nah, lalu dia gunakan tang di sini untuk mempresentasikan seorang wanita. Apa maknanya? Ya, di situ ada kain yang berwarna merah. Kain yang berwarna merah ini seperti yang kita jelaskan dalam dalam konteks lain ya, bahwasanya warna merah ini kalau di ambulan atau di mobil kebakaran itu ada tanda bahaya, ya, ada tanda bahaya. Berarti ketika ada tanda bahaya, berarti kita harus berhati-hati, ya. Nah, maka dari itu di sini Giuseppe Pungel ini menjelaskan bahwasanya hati-hatilah dengan seorang perempuan, ya, karena perempuan itu tidak hanya bisa membuat kita bahagia, ya, tetapi juga dia bisa membuat kita sakit hati. Ini yang direpresentasikan oleh Giuseppe Pungel ini tentang seorang perempuan. Pasir cantik, bersih, banyak ikan warna-warni, dan burung-burung berterbangan. Dari dulu, Indonesia itu indah loh. Eyang ingin kamu juga bisa menikmatinya. Yuk, mulai langkah kecil, bijak plastik. Rinso, berani kotor, yuk. Jadi dari sini ya, tanda-tanda yang dihadirkan dalam iklan di sini ini bukan hanya untuk dimaknai saja, bukan hanya sekedar untuk dimaknai, tapi dia bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan untuk membangun citra dari perusahaan, ya, membangun citra dari perusahaan. Tujuannya apa? Agar lebih terkenal, ya, seperti itu. Nah, makanya dijelaskan di dalam buku Yasraf Amir Filiang dalam budaya populer
sekarang ini banyak perusahaan memanfaatkan iklan sebagai media promosi. Maka dari itu tanda yang dihadirkan tidak lagi hanya sekedar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat yang digunakan untuk membangun citra dari suatu perusahaan. Ya, senada dengan Piliang di dalam bukunya bahwa perkembangan iklan di dalam masyarakat konsumer dewasa ini itu telah memunculkan berbagai persoalan sosial dan kultural mengenai iklan, khususnya tanda atau sign dan citra atau image yang ditampilkan. Informasi yang disampaikan serta bagaimana semuanya mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan tingkah laku masyarakat. Ya, jadi suatu tanda yang digunakan dalam sebuah iklan, contohnya itu ya, itu tidak hanya sekedar untuk dimaknai sebagai alat komunikasi, tapi dia juga digunakan untuk membangun citra dari perusahaan tersebut. Ya, nah ini contoh brand laptop dan brand kopi di sini ya, ini Bapak ambil contoh. Nah, misalnya brand laptop itu yang terkenal Apple gitu ya. Kita kan nggak tanda yang dihadirkan dari produk laptop Apple ini logonya, logo yang disajikannya di sini itu bukan hanya sekedar untuk dimaknai ya, tetapi itu menjadi pencitraan ya. Jadi pencitraan seperti itu. Oke, kemudian ada brand kopi juga. Di sini tidak hanya sekedar menampilkan ratu laut gitu ya, kalau dalam ini filosofinya tentang ratu laut kalau nggak salah. Nah, ada mahkota, ada bintang, bukan, tapi dia bagaimana ini membangun citra ya, bukan hanya sekedar untuk dimaknai saja, tapi membangun citra juga. Oke, nah selanjutnya ada Toyota di sini ya, ada Nike. Nah, tanda-tanda yang digunakan di sini dalam logo ini ya, itu bukan hanya untuk dimaknai juga, tapi untuk membangun citra tadi ya, seperti Toyota dan Nike. Nah, oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke penugasan, teman-teman? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Gimana lagi? Ini Pak, tadi kan bahasan kita kan tanda Pak ya, semiotika itu adalah tanda. Jadi gini Pak, bagaimana cara kita melihat entitas-entitas tanda dalam karya seni rupa dan desain khususnya untuk karya desain komunikasi visual sendiri Pak. Bagaimana cara kita melihatnya Pak? Oke, itu aja Pak. Terima kasih Saudara Egi, pertanyaan yang cukup bagus sebenarnya ya. Nah, di sini Bapak coba uraikan sedikit ya. Jadi cara melihat entitas-entitas tanda dalam suatu karya seni itu adalah dengan cara melihat relasi. Ya, relasi yang dibangun antara tanda itu dengan pokok permasalahan. Apa sih sebenarnya? Ya. Nah, ketika permasalahan itu, apalagi ini karya DKV. Karya-karya DKV, perancangan DKV itu selalu berangkat dari problem solving ya. Ketika dia menemukan problem solvingnya, dia akan menemukan yang namanya solusi. Nah, dari solusi inilah akan kita melahirkan tanda-tanda baru dari media-media yang kita gunakan, misalnya seperti iklan ya, seperti itu ya. Nah, kemudian cara melihat entitas tanda itu dengan melihat relasi antara tanda yang digunakan dengan permasalahan tadi. Apa sih ya, apa hubungannya, apa kaitannya ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau permasalahan tentang sampah plastik, apa tanda-tanda yang dihadirkan dalam karya DKV tersebut yang berkaitan dengan sampah plastik, apa relasinya? Tentu tanda-tanda yang dihadirkan, entitas tanda yang dihadirkan dalam karya DKV itu sangat berbeda sekali dengan tanda-tanda yang dilahirkan pada karya seni yang sifatnya ekspresi ya. Jadi karena komunikasi visual, jadi harus komunikatif. Tanda yang kita lahirkan itu harus komunikatif ya. Poinnya harus jelas. Seperti itu, Egi. Mungkin ada sanggahan atau mungkin ada diskusi lagi, nggak apa-apa, Egi. Berarti kalau Bapak kasih contoh kayak sampah plastik, itu berarti ada kayak di tempat sampah umum tuh ada contoh gambar orang buang sampah di tempatnya, itu sudah masuk tanda yang seperti Bapak jelaskan nggak Pak? Benar.
Nah, itu kan salah satu. Kalau buanglah sampah pada tempatnya, atau mungkin tidak cukup dengan demikian, nah kita bisa tampilkan tanda-tanda yang lebih relevan lagi. Misalnya, dari membuang sampah sembarangan nanti akan mengakibatkan banjir. Ya, kita bisa tanda yang kita hadirkan bisa berkaitan dengan dampak dari masalah tersebut. Ya, bisa kita hadirkan misalnya terjadinya banjir. Kalau misalnya sampah itu dibakar akan mengganggu kesehatan. Nah, ini bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dalam perancangan kita, ya, dalam menghadirkan tanda-tanda dalam perancangan kita. Bisa saja, ya. Berarti kalau kayak ini Pak, ada orang yang saya sering lihat tuh di jalan tuh, ada orang yang buang sampah sembarangan, terus ada kayak tulisan ya vandalisme lah gitu Pak. Jadi ya Allah, siapa yang buang sampah di sini, doakan supaya dia doakan doa buruk kayak gitu Pak. Itu masuk juga nggak Pak? Ya nggak apa-apa, itu masuk juga entitas tanda juga itu, karena kan tanda itu kan bisa berkaitan dengan bahasa, ya. Jadi bahasa yang dihadirkan itu kan langsungnya komunikatif, langsung bisa dicerna. Jadi tidak menimbulkan, ya, tanda kutip itu tidak menimbulkan ragam interpretasi gitu ya. Misalnya buang sampah di sini sembarangan di sungai, di pinggiran sungai ini atau di tempat ini itu nanti kena kutukan 7 turunan, ini miskin kayak gitu kan, ada bapak juga lihat seperti itu. Nah, itu tanda juga sebenarnya, ya, tanda juga. Ya, itu kan mewakili bahwasanya tidak boleh buang sampah di sana karena orang kita itu biasanya itu keras kepala, ya tidak bisa dengan bahasa lunak, makanya dia dengan bahasa yang seperti itu, ya, paham ya? Nah, Ya, maka paham. dari itu yang Bapak katakan tadi, konteksnya itu tanda itu dilahirkan itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat pendukungnya. Karena masyarakat pendukungnya di Kota Palembang ini itu orangnya ya nggak mau, kalau misalnya kalau dikasih bahasa lunak itu nggak kerasan gitu ya. Akhirnya dia bikin kayak sumpah serapah gitu kan. Nah, maka dari itu, nah kalau misalnya kita konteksnya dengan budaya di luar Kota Palembang, misalnya di Jogja, nah itu kan orang kan lebih lebih kerasan lagi, ya mungkin tidak menggunakan bahasa seperti itu, dengan buang sampah di sini udah cukup, ya. Tapi kalau bagi orang Palembang itu belum cukup, ya. Jadi konteksnya lagi. Nah, maka dari itu seperti yang Bapak katakan tadi, tanda-tanda yang dihadirkan itu harus bagaimana tanda itu bekerja dalam bagi masyarakat di tengah-tengah masyarakat pendukungnya, ya. Karena orang masyarakat Palembang ini keras, jadi dia gunakan bahasa yang sumpah serapah seperti itu. Ya, Egy ya, paham ya? Ya, paham Pak. Baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. oke, yang lain mungkin ada yang lain, Rani Iya. Rahmadia, Iya, Pak. ya. Pak, bagaimana tanda tersebut bekerja sesuai dengan terbelakang budaya masyarakat pendukungnya? Oke, sebenarnya ini sudah Bapak jawab ya di pembahasan sama si Egy tadi, tapi sedikit Bapak jelaskan. Nah, seperti ini. Jadi bagaimana tanda tersebut bekerja di tengah masyarakatnya? Nah, itu tergantung konteksnya seperti apa. Ya, misalnya kalau tadi dicontohkan itu tentang buang sampah sembarangan, kalau orang Palembang ini tidak dengan bahasa yang biasa saja, harus bahasa yang lebih luar biasa seperti sumpah serapah. Kalau membuang sampah di sini itu nanti 7 keturunan miskin gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi tanda bekerja itu seperti itu. Nah, kemudian dalam disiplin ilmu semiotika sendiri, nah bagaimana kita mengkaji tanda-tanda tersebut, ya? Sistem tanda dalam suatu karya seni rupa dan desain, khususnya desain komunikasi visual, bagaimana tanda tersebut bekerja, ya, untuk mempresentasikan suatu persoalan tertentu, ya. Nah, ada pembahasan, ya, berkaitan dengan teori-teori yang nantinya akan kita pelajari, seperti teori Saussure, penanda dan petanda, kemudian ada teori Peirce, ada representamen, objek dan interpretan, kemudian ada Roland Barthes, ada tanda denotasi, kemudian ada tanda konotasi dan mitos, ya. Nah, nanti bagaimana kita melihat tanda tersebut bekerja di tengah-tengah masyarakat berdasarkan teori tersebut, ya. Ini sebenarnya
memang agak sulit sih kalau kita tidak memahami secara kontekstual mata kuliah ini, memang agak sulit. Tapi kalau kita pelajari, nah ini ternyata manfaatnya banyak sekali, ya. Apalagi kita sebagai seorang DKV, ya, perancangan DKV ini sangat perlu sekali yang namanya semiotika. Ya, bagaimana kita menghadirkan tanda dalam perancangan kita. Nah, itu yang poin yang pertama yang kita lihat adalah melihat relasinya. Ya, sehingga tanda nantinya bisa bekerja di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Itu ya, Rani Rahmadiah. Iya, Pak. Oke, Bapak rasa cukup ya, karena waktu juga di sini akan Bapak uraikan, Bapak sampaikan tentang tugas di pertemuan 1. Ya, di tugas pertemuan 1 di sini yang pertama itu tolong nanti teman-teman menguraikan dari beberapa teori semiotika menurut para ahli, diantaranya adalah semiotika Saussure, Peirce, dan Roland Barthes. Ya, diuraikan seperti apa, tadi kan sudah Bapak jelaskan, penanda, petanda, kemudian itu yang Saussure, yang Peirce itu ada representamen, objek, interpretan, nanti diuraikan setiap elemen-elemen tersebut. Kemudian ada Roland Barthes, denotasi, konotasi, dan mitos, ya, nanti diuraikan. Nah, kemudian tugas yang keduanya membuat ringkasan materi kuliah pada minggu pertama yang Bapak sampaikan tadi, ya. Nah, nanti penugasan itu dikumpul di web Fiklas UIGM, ya, nanti di sana ada foldernya tersendiri, silakan nanti teman-teman mengumpul tugasnya di sana. Oke, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini? Pak, untuk materi bisa di-share nggak, Pak? Bisa, nanti Bapak share di grup aja ya. Sebenarnya di Fiklas itu juga sudah ada materinya, nanti akan Bapak share juga nanti di grup ya. Di Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya, di Fiklas itu sudah lengkap, ada materi, ada silabus, ada video juga, nanti akan Bapak share. Oke, linknya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Egi, Dikumpulnya, Hah? dikumpulnya. Terakhir kapan? Ini 1 minggu, berarti kalau sekarang Kamis, berarti Kamis depan, ya? Oke ya? Oke. Oke. Oke, Pak. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak rasa cukup sekian, dan Bapak ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, karena sudah mengikuti perkuliahan ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, Bapak mohon ampun kepada Bapak mohon maaf kepada Tuhan, Bapak mohon ampun, dan Bapak akhiri pertemuan kita di minggu pertama ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.